Nah, untuk membersihkan sisa tapis seperti ini, kita tidak boleh menyayatnya dari bawah seperti ini, tapi lakukan dari atas seperti ini, supaya tidak mengenai pelepah di dalam ini. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, dan salam naon welah bebas. Oke, malam ini saya akan melakukan perawatan rutin untuk bahan bonsai kelapa ini. Nah, dalam video ini saya akan membatasi daun. Kenapa saya harus membatasi daun? Tujuan pertama, untuk mempermudah perawatan ke depannya. Jadi, nah, daun yang ini akan saya buang. Selanjutnya, sisa tapisnya akan saya bersihkan juga. Nah, sisa tapis ini akan saya buang supaya perkembangan daun baru ini, daun baru ini cepat mekar. Juga si pelepah ini akan cepat melengkung. Nah, terus tadi mengenai membatasi daun, membatasi jumlah daun untuk mempermudah perawatan dalam menangani daun selanjutnya. Karena pohon kelapa semakin banyak daun, maka akan semakin sulit dalam merawat daun berikutnya. Dalam hal ini saya tidak menggurui, apalagi para senior. Saya hanya mengutarakan apa yang saya ketahui dan saya alami selama membuat bonsai kelapa. Oke, langsung saja ke perawatannya ya. Nah, jadi daun ini yang akan saya buang. Waduh, lumayan keras euy. Kalau sudah pecah daun seperti ini tandanya si pohon ini sudah berumur, sudah tua lah, intinya seperti itu. Untuk batangnya lumayan sudah besar, sudah selingkaran ini, tidak nyampai. Nah, jadi kalau sudah begini, kita tinggal perawatan rutin saja, tidak boleh tergesa-gesa. Tinggal membuang daun atau tinggal membatasi daun.
tinggal sayat menyayat saja. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal menikmati lah, intinya seperti itu. Tidak boleh lagi melakukan tebas menebas ekstrim. Bahan ini sama sekali tidak saya lakukan tebas ekstrim. Saya lakukan perlahan saja. Oh iya, kemarin saya melakukan itu uji coba membuat bonsai kelapa cabang, melakukan hal yang tidak mungkin. Nah, kalau sudah seperti ini, sabutnya ini atau jaringnya ini sangat tebal, sangat keras, makanya harus sangat berhati-hati, takutnya kebablasan mengenai tunas atau batang di dalam yang akan menimbulkan goresan-goresan hitam. Goresan-goresan hitam. Nah, serabut ini sangat keras, jadi kalau tergesa-gesa takutnya malah mengenai tunas di dalam yang akan membuat atau yang akan mengakibatkan goresan-goresan. Kalau dipakai sarang semut, ini akibat jarang dikontrol. Jadi ini posisinya di atas, makanya jarang dikontrol. Paling hanya disiram saja. Wih, sangat keras cuy. Bonsai kelapa ini bonsai pertama yang saya buat. Sampai sekarang masih saya rawat. Padahal si pohon ini sudah beberapa orang yang menginginkan si bonsai ini. Intinya ada yang mau membeli bonsai kelapa ini, tapi saya belum berani menjualnya karena pohon ini sangat bersejarah bagi saya.
Nah, jadi yang saya bilang tadi mengenai membatasi jumlah daun, pohon kelapa itu daunnya bertahap, maka semakin banyak daun maka tahapannya akan semakin tinggi. Nah, dari situlah sering terjadi atau yang mengakibatkan si daunnya ini sangat jangkung atau sangat tinggi, pelepahnya tinggi. Makanya saya harus segera membatasi jumlah daun, minimal 3 daun, maksimal 5 daun kalau mau pertumbuhannya tetap stabil, tetap kecil. Karena telat sedikit, si pohon ini akan kembali normal seperti pohon kelapa yang tumbuh di alam liar. Makanya dalam hal ini saya harus membatasi daun. Kalau teman-teman yang sudah sering menggeluti bonsai kelapa pasti mengalami hal yang sama, mengenai semakin bertambah daun maka semakin tinggi, karena semakin sulit dalam membersihkan tapis ini. Nah, untuk mempermudah perawatannya saya harus membatasi daun. Nah, untuk pelepah atau sisa pelepah yang sudah begini bisa bersihkan semua sampai kandas, sampai habis lah ke batas paling bawah, batas pangkal. Nah, untuk membersihkan sisa tapis seperti ini, kita tidak boleh menyayatnya dari bawah seperti ini, tapi lakukan dari atas seperti ini, supaya tidak mengenai pelepah di dalam ini. Nah, seperti ini sisa tapis paling bawah. Nah, caranya seperti ini, ngambilnya dari atas seperti ini. Kalau mengambilnya dari bawah seperti ini, takutnya ujung pisau ini kebablasan lalu mengenai pelepah di dalam. Dan yang paling penting, perlakukan si pohon ini dengan baik, sebaik-baiknya, maka si pohon ini akan memberikan yang terbaik bagi yang merawatnya. Jadi jangan hanya karena ingin cepat indah lalu kita menebasnya asal sayat. Nah, itu tidak boleh, kecuali yang saya lakukan kemarin, yang saya lakukan pada uji coba membuat kelapa cabang. Nah, itu
lain lagi ceritanya. Itu kelapanya tidak tumbuh normal, makanya saya gunakan untuk hal uji coba. Nah, batangnya sudah besar, lingkar batangnya. Nah, tidak nyampaikan ini. Nah, untuk mempunyai bahan untuk mempunyai bonsai kelapa sampai seperti ini, saya membutuhkan waktu 3 tahun. Saya harus menguji kesabaran, mempelajari pohon kelapa sendiri, dan akhirnya sekarang saya bisa menikmati proses demi proses yang telah saya lalui. Bahasanya kayak Mario Teguh saja ya. Oke, demikian saja sih. Walaupun penjelasannya tidak jelas, mudah-mudahan dapat dimengerti. Jadi intinya seperti yang saya bilang tadi mengenai membatasi jumlah daun, itu tujuannya untuk mempertahankan daunnya tetap kecil, karena pohon kelapa tersebut semakin banyak tumbuh daun baru, maka akan semakin tinggi pelepahnya. Nah, makanya disitulah saya harus membatasi jumlah pelepah atau daun. Oke, demikian saja sih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernapas. Salam nonilah, bebas.